Padibio sedang membaca berita, tiba-tiba saja perangkap yang di belakang rumah Padibio itu jatuh. Assalamualaikum bunda semuanya, welcome to my channel. Oke, di kesempatan kali ini ada info baru nih, info baru. Nih ada sedikit pengumuman bahwa kali ini channel Elsa Novean akan mengadakan segmen baru. Segmen baru. Aduh gaya banget gue. Di video kali ini gue akan menambahkan tema baru nih di channel gue. Apa tuh namanya? Nonton kuy, asik. Udah kagak usah cincang cincong Udah kita langsung masuk aja ke ceritanya. Cakep. Film ini berjudul Hitam dan baru aja rilis tahun 2021 ini. Jadi masih anget banget tuh bunda ya. Film ini menceritakan tentang sebuah desa di tanah Jawa yang tiba-tiba saja warganya itu hilang satu persatu. Kenapa itu hilang satu persatu? Ada apa ya kan? Nah, kabar ini tuh membuat warga di sana menjadi heran dan juga gelisah. Kenapa nih? Ada apa? Mereka juga takut kalau misalnya hal itu bisa mengancam nyawa mereka semua. Akhirnya mereka bekerja sama untuk menyelidiki kasus tersebut. Tapi yang anehnya, kepala desa di sana malah menghalangi penyelidikan kasus itu. Kira-kira alasan kepala desa itu apa ya? Kok bisa dia yang menyembunyikan penyelidikan tersebut? Sebenarnya dia ini lagi melindungi siapa? Di sini kalian akan menyaksikan semuanya, mulai dari warga yang hilang satu persatu dan juga alasan kenapa kepala desa ini menghalangi penyelidikan kasus itu. Ya udah gak usah lama-lama ya kan, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Jadi film ini diawali adegan seseorang menguburkan mayat. Tapi dilihat dari cara menguburkannya itu benar-benar sangat mencurigakan. Kayak cuman ngubur asal-asalan gitu kan. Di sisi lain kita diperlihatkan sebuah desa yang begitu tenang. Dan kenalin ini merupakan anak kepala desa yang bernama Tika. Tika terbangun dari tidurnya dan memanggil bapaknya yang bernama Padibio selaku kepala desa di desa tersebut. Entah apa yang dipikirkan oleh Padibio hingga termenung lamanya sampai tidak terdengar suara Tika memanggil. Di sini kita bisa melihat bahwa hubungan anak dan bapak itu sebenarnya tidak harmonis. Sesampainya di kamar, Tika terlihat sedang video call dengan teman dekatnya yang bernama Retno. Ia meminta Retno untuk datang ke rumahnya karena Tika membawa oleh-oleh. Setelah itu Tika mendapatkan pesan dari Jul selaku teman Tika di kampus yang ada di London. Jul bilang bahwa ambulan di London itu berlalu lalang hingga membuat warga di London itu sangat gelisah. Scene beralih ke kantor kelurahan. Di situ terlihat Padibio sedang ditunggu oleh para investor dan juga Pak Bambang. Dan di sisi lain Retno pun sudah datang ke rumah Tika. Nah, di sini Tika langsung memberikan oleh-oleh kepada Retno. Retno seneng banget tuh. Tapi tiba-tiba ibunya menelepon dan ternyata ibunya ada di kantor kelurahan dan sedang mengobrol dengan Padibio. Ibunya sedang mengadu kalau bapaknya Retno yang bernama Pak Rahmat ini tuh tidak pulang semalaman. Wah, khawatir dong ya, takut kenapa-kenapa itu. Gak pulang semalaman tuh. Akhirnya Padibio itu menyetujui untuk membantu mereka dalam mencari keberadaannya Pak Rahmat. Di sore hari, Padibio pulang ke rumah dan melihat bahwa makanan di meja makan itu masih utuh banget. Tandanya Tika itu belum makan sama sekali. Di saat Padibio bertanya kepada Tika, tiba-tiba saja ada warga yang datang tuh. Ternyata itu adalah Retno dan juga salah satu warga di sana yang berhasil menemukan motornya Pak Rahmat. Ternyata motornya Pak Rahmat ini ada di hutan. Akhirnya Padibio mengerahkan semua warga untuk mencari Pak Rahmat di hutan tersebut. Warga di sana menggosipkan bahwa Pak Rahmat itu telah mati dibunuh oleh penunggu hutan di sana. Di malam harinya Tika datang ke rumah Retno dan memberikan oleh-oleh yang dia kasih tadi. Ternyata Retno lupa membawa oleh-oleh itu. Mereka memutuskan untuk makan di luar nih. Ceritanya temu kangen ya kan. Taunya tiba-tiba saja ada satu pria datang nih. Kenalin, namanya Gilang. Gilang ini teman mereka dari masa sekolah, sekaligus kakak tiri dari Tika dan juga pacar dari Retno saat ini. Gilang berprofesi sebagai polisi. Retno merasa kesal kenapa Gilang bisa datang ke situ. Karena dari kemarin tuh Retno udah ngehubungin Gilang tapi Gilang gak ada jawaban. Sekalinya dipanggil sama Tika, dia datang aja tuh. Nyesek gitu ceritanya. Tiba-tiba saja Tika itu muntah. Kayaknya dia keselak deh ya. Auto di situ Tika bener-bener gak enak badan tuh. Akhirnya Retno nganter Tika pulang di malam itu. Keesokan harinya ada kambing yang mati nih. Dan warga itu langsung geger ya kan. Dan di TKP ternyata udah ada Gilang dan juga Padibio. Warga mengira bahwa ada hewan buas yang lagi meneror mereka. Akhirnya mereka memutuskan untuk memasang perangkap di setiap titik, termasuk di belakang rumahnya Padibio. Karena takutnya rumah Padibio ini tiba-tiba diserang kan. Di sisi lain Tika ini masih demam tinggi dan dia belum sadarkan diri. Padibio sangat khawatir karena Tika belum juga kunjung sembuh. Di saat Padibio sedang membaca berita, tiba-tiba saja perangkap yang di belakang rumah Padibio itu jatuh. Auto di situ Padibio dan juga warga yang berjaga malam itu panik.
Mereka langsung bergegas ke titik perangkap tersebut. Ternyata pada saat warga sampai, itu langsung bertemu oleh Padibio, dan Padibio mengatakan bahwa perangkap itu tiba-tiba saja jatuh dikarenakan tali yang gak kuat. Di situ warga merasa heran karena tali yang mereka buat itu benar-benar kuat dan juga kokoh. Di pagi hari Tika terbangun dari tidurnya dan tiba-tiba saja Padibio datang dengan panik dan juga rusuh banget Padibio kelihatannya. Dia lagi mencari Tika. Ternyata Tika ini lagi ada di dalam jebakan tersebut. Walah, ternyata Tika ini lagi ngeganti daging gitu bun. Katanya dagingnya udah disemutin, jadi sama dia tuh diganti. Setelah itu di malam hari saat Padibio pulang ke rumah, dia membawa makanan, tapi malah menemukan Tika sedang ada di gudang belakang. Tika langsung menanyakan kepada Padibio apa yang ada di dalam gundukan tanah itu. Padibio berusaha menenangkan Tika dan mencoba untuk menjelaskan kepada Tika, tapi Tika ini malah takut dan juga histeris nih sama Padibio. Tika menyebut Padibio adalah seorang pembunuh dan ingin melaporkan Padibio ke polisi. Padibio berusaha untuk menghentikan Tika dan akhirnya mengatakan bahwa Tika lah yang membunuh mereka. Ia menceritakan saat di malam jebakan itu jatuh, ternyata jebakan itu mengenai Tika. Tapi tiba-tiba saja salah satu warga di sana yang bernama Paijo itu datang dan membuka pintu jebakan itu. Si Paijo ini nggak tahu kalau misalnya Tika udah berubah jadi ganas. Ya akhirnya kena santap lah tuh Paijo. Kena santapnya zombie Tika tuh. Saat Tika mendengar itu, dia benar-benar nggak percaya sama bapaknya dan menganggap bahwa bapaknya ini hanya mengarang dan juga bohong. Padibio akhirnya mengeluarkan bukti baju Tika yang sudah berlumuran darah. Di situ Tika auto nangis histeris dan bener-bener gak percaya sama apa yang udah terjadi dengan dirinya. Tapi nih di saat Tika nangis histeris, itu tiba-tiba saja ada orang yang datang. Ternyata itu Gilang dan juga Retno. Mereka ingin membicarakan tentang pencarian bapaknya Retno. Retno mengira bahwa bukan hewan yang telah membunuh bapaknya tersebut. Saat itu pula Padibio menyadari bahwa keamanan Tika itu benar-benar terancam. Maka Padibio mengunci Tika dan berniat untuk membunuh kambing yang lainnya. Ceritanya biar mengalihkan suasana gitu kan. Tapi saat di hutan, Padibio ketahuan sama Gareng. Gareng ini adalah orang suruhannya Pak Bambang untuk memata-matai Padibio. Nah, auto gelut nih mereka. Tapi ternyata Gareng lah yang kalah. Padibio pulang ke rumah dan melihat keadaan Tika. Ternyata Tika sudah berubah lagi menjadi zombie. Padibio menyadari bahwa zombie Tika ini takut dengan api dan akhirnya zombie Tika memakan Gareng. Wih, sedap-sedap gurih gitu ya. Di pagi hari semua warga berkumpul di tempat kambing yang dibunuh tadi malam. Di sana udah ada Gilang yang sedang mengecek TKP nih. Di sisi lain Padibio sedang sibuk memotong daging untuk persediaan makanannya zombie Tika. Kira-kira itu daging siapa ya? Mari kita kembali ke Gilang bun. Gilang mengecek semua tempat itu dan melihat ada jejak kaki nih. Terus Gilang langsung aja tuh menelusuri jejak kaki itu. Dan ternyata jejak kaki itu sampai di hutan. Di hutan ternyata ada jejak darah. Terus dia menelusuri jejak darah itu dan juga jejak kaki. Ternyata berakhir di rumahnya Padibio. Gilang merasa bahwa itu tidak mungkin jika Padibio adalah pelakunya. Saat dia akan pergi, tiba-tiba saja ia mendengar sebuah kegaduhan. Dia langsung mendekat ke pintu nih. Gile, berani banget ya itu si Gilang. Akhirnya pada saat dia ngebuka pintu, ternyata Tika menyerang Gilang dan Gilang merasa shock bunda. Dia shock apa yang sudah terjadi gitu kan. Padibio menjelaskan bahwa sepulangnya Tika dari London, Tika itu demam. Demam aja terus naik turun demamnya itu. Udah kayak DBD ya, demamnya naik turun bun. Dan Tika itu gak mau makan sama sekali kecuali daging manusia. Mumet kan tuh. Gilang langsung menebak bahwa hilangnya Pak Rahmat dan juga Pak Ijo itu adalah ulahnya Tika. Dan Padibio mengiyakan itu semua. Padibio juga bingung harus bagaimana karena Tika merupakan anaknya. Dan tidak mungkin jika Padibio membunuh Tika atau memenjarakan Tika. Gilang pun menangis histeris dan juga merasa bingung tidak mungkin memenjarakan Padibio dan juga Tika. Di sisi lain Pak Bambang menghasut Retno untuk menyalahkan Padibio. Karena dari awal Pak Bambang selalu memanfaatkan keadaan nih untuk bisa menghancurkan Padibio. Pak Bambang akhirnya menjelaskan bahwa terakhir kali yang Pak Rahmat lakukan sebelum menghilang itu menyimpan uang keuntungan dari para investor. Di situ Retno semakin yakin bahwa menghilangnya Pak Rahmat itu dikarenakan Padibio. Di saat yang sama Padibio sedang menyiapkan sebuah mobil. Kayaknya mau pergi nih Padibio. Tapi tiba-tiba saja Tika mengamuk. Kayaknya lapar dia tuh ya. Akhirnya Padibio mengeluarkan semua persediaan makanan. Sampai habis tuh daging, ternyata zombie Tika itu belum kenyang-kenyang nih bunda. Ya mau nggak mau ya kan, Padibio langsung mencari mangsa baru nih. Padibio membunuh salah satu pemuda yang ada di sana, tapi sayangnya ada saksi nih yang lihat. Jadinya semua warga tuh geger kan. Setelah Padibio berhasil membawa pemuda itu, dia langsung aja tuh mengeksekusi badannya, dipotong-potong ya kan, supaya bisa jadi persediaan tuh. Tapi di sini yang bikin horor, kayaknya Padibio juga menyukai darah gitu kan. Habisnya yang muncrat ke mukanya itu sama dia dijilatin gitu bun.
Serem juga ya. Anaknya zombie, bapaknya psikopat. Akhirnya di situ Pak Bambang memanfaatkan keadaan untuk menyerang Pak Dibyo nih. Ia memberitahu Retno dan juga mengumpulkan para warga. Tapi di sini Retno malah datang sendirian ke rumahnya Pak Dibyo nih. Saat ia sampai, kena tuh jebakannya sama Pak Dibyo. Ya akhirnya Retno ini terjebak tuh di dalam gudang. Dia panik nih bun, dia ngelihat ada kain yang berlumuran darah. Dia nanya di mana bapaknya, tapi Pak Dibyo cuman tersenyum aja sama dia terus langsung pergi. Nah di sini Retno berhasil membuka ikatan tangannya tuh. Alhamdulillah ya kan. Di situ dia langsung auto melihat-lihat tuh. Ternyata pada saat dia ngeliat kulkas dia nggak kuat bun, karena isinya kan daging manusia ya. Dan di situ juga ada kepalanya Gareng. Retno merasa bahwa semua ini udah nggak beres. Dia langsung aja tuh mau memukul Pak Dibyo. Untungnya ada Gilang datang. Dan Retno menyangka bahwa Gilang akan menyelamatkan dia. Tapi ternyata Gilang ada di pihaknya Pak Dibyo. Di situ Retno langsung kabur dan langsung dikejar sama Gilang. Panik tuh di situ, keadaannya langsung panik. Di pagi hari Pak Dibyo sedang menyiapkan kepergiannya tuh. Tapi ternyata warga berbondong-bondong datang ke rumahnya Pak Dibyo. Karena di situ Retno berhasil kabur dan langsung mengadu kepada semua warga. Ya udah nggak usah nunggu lama ya kan. Semua warga dan Pak Bambang itu punya alasan untuk menggerebek Pak Dibyo. Karena bukti udah sangat kuat nih. Pak Dibyo diikat dan semua warga yang masuk ke ruangan Tika itu merasa kaget dengan keadaan Tika dan bau yang sangat menyengat. Ada juga warga yang masuk ke gudang belakang dan ternyata menemukan semua mayat yang hilang tuh. Jadi mayat-mayat yang hilang itu dikuburin di gudang itu, termasuk mayat bapaknya Retno. Di situ auto Retno langsung nangis kejer tuh. Dia langsung marah sama Pak Dibyo dan ingin membunuh Pak Dibyo, tapi warga langsung menghentikan Retno. Tapi di sini Pak Bambang malah memanfaatkan keadaan tuh. Dia tetap aja tuh nyari uang yang hilang dan dititipin ke Pak Rahmat itu. Retno melihat Tika dan langsung menemui Tika. Dia bilang ke Tika kalau misalnya Tika itu nggak punya hati. Bisa-bisanya Tika ini berbohong kepada Retno soal ayahnya ini. Retno langsung pergi dan melihat semua warga sedang membuat perapian yang sangat besar. Kayaknya mau ngebakar si Tika ini. Lalu ada satu warga yang memberikan HP Pak Rahmat kepada Retno. Dan di sini terbongkarlah semuanya. Ternyata Pak Bambang lah yang mau menyogok Pak Dibyo demi keuntungan mereka. Dan Pak Rahmat itu hanya menyampaikan titipan saja. Selanjutnya Pak Rahmat tidak ingin menerima apapun dari Pak Bambang maupun Pak Dibyo. Di saat yang sama Pak Bambang malah pergi tuh. Dan Pak Dibyo meminta Retno untuk membuka ikatan tangannya. Dia menjelaskan bahwa Tika tuh nggak sadar saat melakukan itu semua. Pak Dibyo pun berjanji untuk pergi dari desa tersebut dan tidak akan mengganggu mereka lagi. Akhirnya Retno membantu Pak Dibyo nih, dan Pak Dibyo langsung membebaskan Tika. Tapi Pak Bambang itu ingin membakar Tika karena menganggap Tika dan juga Pak Dibyo itu adalah iblis di desa mereka. Pak Dibyo di situ merasa kesal dan langsung membuka pengendali Tika. Auto di situ Tika langsung memakan semua warga tuh, tapi kecuali si Retno. Setelah semua warga mati itu ya, Pak Dibyo langsung membawa Tika ke dalam mobil tuh. Gak tahu mereka kemana, yang jelas Pak Dibyo dan juga Tika pergi dari desa itu. Di akhir kita diperlihatkan bahwa ada warga yang tergigit tapi masih hidup nih. Apakah dia akan menjadi the next Jombai Tika? Oh my god. Oke bunda, jadi itu merupakan alur cerita dari film Hitam. Nih kalau misalnya nanti ada season baru bakalan gue angkat lagi kok, tenang aja. Yang mau request silahkan request di kolom komentar. Sip. Oke, kalau begitu hatur thank you untuk kalian semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan juga di share. Jangan lupa di subscribe juga, oke? Nyalain notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru dari Acu pastinya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.